Selamat malam semuanya. Tadi pagi di Palembang beberapa orang tidak hadir karena ikut cengpeng. Ya, nggak tahu di sini pada ikut cengpeng nggak? Boleh nggak ya ikut cengpeng? Tergantung. Ya. Tergantung apa? Tergantung untuk apa kita cengpeng. Tergantung untuk siapa kita cengpeng. Seorang teman WA ke saya, dia bilang, "Pak, tolong doakan supaya saya bisa ngomong sama orang tua saya supaya tidak perlu diajak cengpeng." Ya. Karena saudara-saudaranya tidak mau antar orang tuanya, jadi dia terpaksa yang antar. Saya bilang apa? Saya bilang gak apa-apa, pergi aja. Ya, temenin aja orang tuanya. Justru itu kesempatan, ya, kesempatan untuk kita menyatakan hormat kita kepada orang tua kita, dan itu memenuhi hukum Taurat yang kelima. Ya, dari 10 hukum Taurat, itu hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi kita gak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa terintimidasi. Yang penting dalam hati kita taruh bahwa apa saja yang aku lakukan seperti untuk Tuhan. Aku lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau ada saudara satu kali misalnya diajak cengpeng, ikut aja. Disuruh ambil garam, ambil aja. Jangan doa apa-apa, nggak perlu doa apa-apa, tidak perlu doa untuk siapa-siapa, ambil, taruh aja gitu ya. Kita lakukan untuk menghormati mereka yang hidup, yang hadir waktu itu. Ya, dan kalau kita punya kesempatan, kita bisa bersaksi sama mereka bahwa kita lakukan itu karena di dalam kekristenan kita diharuskan untuk menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia. Kira-kira kalau orang tua kita dengar kita ngomong bahwa mereka adalah wakilnya Tuhan di dunia, senang gak ya? Mereka senang. Dan mereka tahu bahwa anaknya menghargai mereka seperti wakilnya Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian buat mereka, sehingga mereka semakin hari semakin respect terhadap kekristenan. Dan saya percaya firman Tuhan bilang satu orang diselamatkan, ia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Itu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Baik. Nah, hari ini kita dapat tema bulan ini, yaitu berjalan di dalam kehendaknya. Dan untuk minggu yang pertama itu temanya kehendaknya adalah, yang pertama adalah menanggalkan keinginan daging. Ada banyak kehendak Tuhan. Bulan ini ada 6 kali kita berjumpa, ya, 5 hari Minggu dan 1 hari Jumat. Dan semuanya kita akan bicara tentang apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang pertama, waktu kita baca tema ini, berjalan di dalam kehendaknya, pertanyaannya, mengapa kita harus berjalan di dalam kehendaknya? Pernahkah saudara berpikir kenapa kita harus berjalan di dalam kehendak Tuhan? Mengapa kita harus berjalan kehendak Tuhan? Padahal Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Kalau kita diberi kehendak bebas, lalu kita disuruh mengikuti kehendaknya, jadi bebas apa enggak? Kok ada yang jawab? Apa pertanyaannya? Kurang jelas apa salah pertanyaannya? Tuhan kasih kita kehendak bebas, mau apa saja boleh kan? Setuju nggak dikasih kehendak bebas? Setuju. Tapi dibilang kita harus berjalan di dalam kehendaknya. Jadi gimana dong? Berlawanan arah nih. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Gimana kalau bisa benar dua-duanya? Kalau Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas, artinya Dia mengizinkan
manusia harus taat 100% sama kehendak Tuhan. Taatnya berapa persen Tuhan minta? 100 apa 90? Apa 99? 100. Berarti gak bebas dong. Kalau kita harus taat 100%, Tuhan kan sebenarnya gampang. Dia kan maha kuasa, betul gak? Kita aja bisa kan bikin program, lalu programnya dikasih password, yang tahu hanya kita, orang lain semua tidak ada yang tahu. Akibatnya tidak ada yang bisa ngehack, ya, tidak ada yang bisa membuat program ini ngaco. Jadi kalau Tuhan mau buat manusia, Adam dan Hawa, dibikin, diprogram Adam dan Hawa, dan dikasih password supaya Adam dan Hawa hanya melakukan apa yang diprogramkan Tuhan kepada dia. Kasih password, yang tahu cuma Tuhan. Iblis nggak tahu. Kalau iblis nggak tahu, bisa nggak dia merubah programnya sehingga Adam dan Hawa melakukan yang lain? Mestinya bisa begitu kan? Tapi ternyata tidak. Tuhan itu memberikan betul-betul kebebasan kepada manusia. Dan itu sangat beresiko. Resikonya apa? Resikonya karena diberi kebebasan penuh, maka manusia bisa bebas melakukan apa saja yang ia mau, termasuk di dalamnya dia bisa punya kemampuan untuk melanggar kehendak Tuhan. Dia bisa punya kemampuan untuk melakukan hal yang negatif, bahkan melakukan dosa. Dan ternyata terbukti kan? Terbukti akhirnya manusia yang diberi kebebasan penuh itu jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi gimana dong? Salah nggak ya Tuhan memberikan kepada kita kebebasan? Bodoh nggak ya Tuhan ya? Mau kasih kebebasan? Saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan free will atau kebebasan. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang serupa dan segambar? Sama seperti Tuhan tidak punya yang jahat, hanya punya yang baik dan yang terbaik. Demikian juga Adam dan Hawa hanya punya yang baik, tidak tahu yang jahat. Kalau mereka tidak tahu yang jahat, mereka pasti tidak melakukan yang jahat. Makanya Tuhan berikan kebebasan penuh. Dan selama mereka hidup di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, mereka tidak pernah melakukan kebebasannya, itu tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan atau kehendak Tuhan sama sekali. Ya. Dan Tuhan memberikan kepada manusia itu kebebasan bukan supaya manusia itu bisa melakukan dosa atau melakukan hal yang negatif, bukan. Tetapi tujuannya supaya manusia bisa melakukan hal yang lebih baik daripada yang diharapkan. Saya kasih contoh ya. Kita di Palembang itu punya satu office boy. Dia namanya Atsan. Dia hanya datang Sabtu untuk bantu beres-beres gereja, bersih-bersih, apa yang perlu diperbaiki. Dia datang pagi dan siang sore dia sudah selesai pulang. Dan saya sangat senang bekerja sama dengan Atsan. Kenapa? Sudah bertahun-tahun, hampir 10 tahun kita sama-sama. Setiap Sabtu pagi dia datang ketemu sama saya cerita hari ini apa kerjaannya, udah saya tinggal. Saya nggak pernah ngecek kerjaannya kecuali kalau saya tahu dia pasti butuh bantuan baru saya tungguin. Kalau tidak, saya tinggal.
Kalau acan itu robot, ya, maka dia hanya akan melakukan apa yang saya perintahkan dan tidak akan melakukan apa yang tidak saya perintahkan. Tapi saya bersyukur dia bukan robot. Jadi dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, bahkan yang saya tidak perintahkan, yang dia anggap itu perlu dikerjakan. Seminggu yang lalu, selama 1 minggu, saya pergi ke Jawa Tengah, ke Solo, karena ada urusan keluarga, pernikahan keponakan, dan saya juga memberkati pernikahan itu. Dan pada hari Sabtu, seperti biasanya dia datang, dia beres-beres. Nah, tiba-tiba dia WA saya. Dia WA saya, dan yang dia WA bisa ditampilkan. Nah, ini yang dia tampilkan. Jadi dia bilang, "Pak, dapat 1 tikus." Ini jebakan tikus itu ditaruhnya di tempat tersembunyi, nggak ada yang bisa lihat. Di dalam, di belakang mimbar. Kalau ini mimbar, di belakangnya kita taruh ini. Saya tidak pernah perintahkan dia ngecek ini. Saya juga udah lupa kalau saya dan Acan taruh ini di belakang. Saya baru ingat waktu dia kirim ini. Coba kalau dia hanya melakukan apa yang saya perintahkan, tentu dia tidak ngecek ini. Dan kalau dia tidak ngecek ini, tadi pagi kita akan khotbah dengan bau tikus. Ya, bau tikus mati. Dan kemarin dia juga bilang, tiba-tiba dia minta tolong saya karena dia mau tambal peralon di atas mimbar, karena di atas mimbar kita persis di atas pembicara itu ada peralon bocor karena kemarin-kemarin hujan besar sekali, bocor di situ. Coba kalau dia tidak punya inisiatif, kalau dia robot, dia tidak akan betulin. Maka saya akan khotbahnya miringin, nggak bisa di sini karena air netes-netes terus. Bersyukur dia bukan robot. Itu kira-kira contoh bahwa kenapa Tuhan memberikan kepada kita free will, supaya kita punya inisiatif, sehingga kita bisa seperti Tuhan. Seperti Tuhan itu seperti apa? Coba kita lihat sifatnya Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 saya baca buat kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini sifat Tuhan. Dia melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan kita sebagai ciptaannya yang serupa dengan segambar dengan dia, ini yang diharapkan Tuhan. Kita juga melakukan jauh lebih banyak. Maaf, alarm IH. Jadi Tuhan berharap kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Mengasihi Tuhan bukan hanya Tuhan, aku mengasihi kau, aku menyembah kau, ya bukan gitu seperti di program, tetapi melakukannya jauh lebih daripada yang diharapkan. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi sayangnya mereka Adam dan Hawa yang awalnya tidak tahu dan tidak punya yang jahat, karena si ular tua itu, karena si iblis, mereka jatuh dalam dosa, sehingga mereka dan seluruh keturunannya, termasuk saudara dan saya, kita akhirnya mempergunakan kebebasan itu bukan saja untuk melakukan hal-hal yang negatif, tetapi juga untuk melakukan hal-hal yang
menentang kehendak Tuhan, berlawanan dengan kehendak Tuhan, yaitu berbuat dosa. Kembali kepada Acan tadi ya. Kita bebas ngomongin Acan, tenang aja, orangnya gak ada. Kalau Acan, misalnya dia karena tidak diawasin lagi, malas kerja, bisa nggak dia kerja semaunya? Yang penting cepat beres, cepat pulang, dapat duit. Bisa nggak? Seperti lipstick gitu ya. Saudara yang perempuan-perempuan tahu lipstick? Jangan pura-pura nggak tahu. Buat apa pakai lipstick? Hah? Biar cantik. Ya. Lipstick itu dikasih warna yang menarik untuk menutupi, untuk istilahnya ya, memperbaiki karya Allah. Kurang sempurna, jadi perlu dikasih lipstick supaya lebih sempurna. Ya. Wanita-wanita dia pakai lipstick supaya bibirnya kelihatan merah, sensual, ya, bukan seksi, sensual, ya. Nah, pria-pria tadi jawab pria ya. Jadi pria-pria, saya mau kasih tahu sama pria-pria, jangan tertipu, itu palsu semua. Ya, itu palsu. Jadi kalau mereka pakai apa, masker nggak kelihatan, nggak perlu pakai lipstick. Ya. Waktu saya pilih istri saya, dia tidak suka pakai lipstick, ori, bukan kawin. Ya. Jadi Tuhan juga sama. Tuhan kepingin kita ini tidak palsu. Tuhan tuh kepingin kita ini mempergunakan kebebasan kita untuk betul-betul mengasihi Dia, bukan dengan pura-pura palsu, tapi lebih baik gitu loh. Tuhan kepingin kita jauh lebih baik daripada yang Ia harapkan. Bisa nggak? Bisa, karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan diciptakannya ya. Nah, pertanyaan kedua, mengapa Tuhan punya kehendak atau berkehendak kita menanggalkan keinginan daging? Ya, tema hari ini kan kehendaknya menanggalkan keinginan daging. Kenapa Tuhan kepingin kita menanggalkan keinginan daging? Kenapa? Karena itu bukan tugasnya Tuhan. Itu tugasnya kita. Kalau Tuhan yang membuat kita menanggalkan kehendak daging, berarti kita tidak punya kehendak bebas. Kita tidak punya free will dong. Tuhan kasih tahu, Dia kepingin kita menanggalkan keinginan daging, tetapi yang harus melakukan kita, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ikut menghilangkan keinginan daging, berarti kita tidak punya kehendak bebas. Hawa mau ambil apel lagi, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sama Tuhan bilang, jangan. Berarti Hawa nggak punya kehendak bebas. Justru Tuhan kasih tahu, kalau kamu makan, pastilah kau mati. Dia makan. Nah, artinya Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Itulah sebabnya hari ini kita bahas bagaimana kita menanggalkan kehendak daging. Kenapa kita perlu belajar? Karena setiap kita sudah jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia telah dikuasai oleh dosa, maka kehendak kita itu cenderung selalu lebih kepada kehendak daging, keinginan daging daripada melakukan kehendak Tuhan. Cenderungnya selalu lebih ke arah memuaskan kehendak daging kita. Dan itulah sebabnya disebut keinginan daging, karena selalu ingin memuaskan sifat-sifat kedagingan. Dan apa itu sifat kedagingan? Kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 21 saya bacakan buat kita.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu perhatikan dan cek ada nggak pada diri kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nggak ada Pak. Penyembahan berhala, nggak ada. Sihir, nggak ada. Perseteruan, oh banyak. Perselisihan, tambah banyak. Iri hati, banyak. Amarah, banyak. Kepentingan diri sendiri, paling banyak. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau disebut dan sebagainya artinya apa? Kita bisa tambahkan banyak yang lain. Ada banyak keinginan daging. Sebab apa disebut ini? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, kok jadi nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah? Sebab apa? Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Gak bisa sama, gak pernah sama. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Dengan kata lain, keinginan daging itu selalu membawa manusia melawan Tuhan. Dan kalau manusia melawan Tuhan, akibatnya dia akan terpisah dari Tuhan. Dan kalau dia terpisah dari Tuhan, tambah lama, tambah jauh dari Tuhan, dia akan hidup menderita dan kehilangan kemuliaan Allah. Akhirnya kita akan mendapatkan kebinasaan. Karena kita yang akan meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Karena kita tidak mau mendekat kepada Tuhan, karena kita selalu bertentangan dengan Tuhan. Roma 8 ayat 5-8 saya baca. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi beda sekali. Keinginan daging dan keinginan roh beda banget. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena perhatikan, ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi daging ini, saudara, karena sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin tunduk kepada kehendak Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana komentar Paulus tentang dagingnya. Jadi kalau kita hidup dengan kedagingan, saya pernah cerita di Deka, anjing putih sama anjing hitam kalau berantem, menang yang mana? Masih ingat? Anjing putih apa anjing hitam? Tergantung. Ya, tergantung apa? Tergantung mana yang dikasih makan banyak. Kalau yang dikasih makan banyak anjing putih yang menang. Anjing hitam 1 minggu nggak dikasih makan, anjing putih 1 minggu dikasih makan terus, yang sehat-sehat. Akibatnya anjing putih lemas, anjing hitam lemas, anjing putih kuat. Kalau berantem, menang anjing putih. Demikian juga sebaliknya. Kita juga sama. Ada manusia rohani kita, ada manusia jasmani kita. Mana yang dikasih makan lebih banyak? Ayo. Kita makan berapa kali sehari? 3-5, Pak. Ya, belum camilannya, belum brunchnya, belum, waduh, snack-snacknya, wah. Tapi kalau rohaninya dikasih makan berapa kali sehari?
Oh, 1 minggu sekali cukup Pak. 1 minggu sekali cukup. Gimana gak lemes coba? Kalau berantem menang mana? Dagingnya yang menang. Ya, itu sebabnya kita harus tahu. Di ayat 8 bilang mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan melarang kita anak-anaknya berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Siapa yang belum nikah? Angkat tangan yang belum nikah. Yang tinggi, yang belum nikah angkat tangan yang tinggi. Oh cuma sedikit ya? Oh situ banyak ya. Yang udah nikah jangan angkat tangan. Ya, kenapa? Karena gak mungkin nyambung. Yang satu mau melakukan kehendak Tuhan, mau taat sama Tuhan. Yang satu benci, gak suka melakukan kehendak Tuhan. Yang satu anak-anak terang, kepingin hidup di dalam terang. Yang satu kepingin di dalam gelap. Gimana bisa jadi satu? Ya, gak mungkin bisa jadi satu, gak mungkin cocok. Ya, makanya walaupun sudah kawin puluhan tahun, berusaha kompromi, bisa cerai juga. Siapa contohnya? Lydia Kandau. Ya, kelihatannya bahagia, nggak pernah ada isu-isu, tahu-tahu cerai. Dan setelah cerai kemana-mana dia bilang apa? Jangan. Ya, kenapa? Dia yang mengalami betapa nggak enaknya. Ya, nanti saya cerita sedikit ya. Nah, kemarin saya chatting sama satu pria bukan wanita ya. Jangan curiga, pria ini. Dia non Kristen, tapi dia punya pacar Kristen. Dan dia bilang sama saya, Pak, saya mau tanya, saya punya masalah. Saya ini bukan Kristen, pacar saya Kristen. Saya tahu pacar saya itu sangat mengasihi Tuhannya. Tapi saya juga berat kalau saya ini harus jadi Kristen karena saya masih cengkeng, katanya. Saya masih pegang garu, saya masih makan makanan sembayangan, gitu begitu. Jadi gimana solusinya Pak? Lalu saya ajak dia ketemu, tapi dia nggak datang. Alasannya dia datang ke pemuka agamanya dia untuk konsultasi. Dan waktu dia konsultasi sama pemuka agamanya dia, pemuka agamanya bilang begini, wah, kalau kamu pacaran sama orang Kristen agak susah. Karena ajaran kita dengan ajaran Kristen itu bertentangan. Dan setahu dia, orang Kristen dilarang menikah dengan yang non-Kristen. Nah, dia dengan itu dia kontak saya, Pak, saya dengar begini-begini, apa betul? Saya bilang betul. Saya bilang begini, di dalam kekristenan seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Dan kalau dia pintar dan bijaksana, karena dia harus tunduk kepada suaminya, dia tentu pilih suami yang sejalan dengan dia. Suami yang selalu seia sekata dengan dia. Suami yang selalu sejalan dengan dia. Dan kalau itu terjadi, maka dia tidak terpaksa tunduk. Dia tidak perlu dipaksa tunduk. Dia dengan senang hati tunduk. Kenapa? Karena searah, sejalan, sama. Tapi kalau dia ya gak bodoh lah, tidak bijaksana, dia akan pilih orang yang berlawanan. Akibatnya dua. Akibatnya yang satu, dia terpaksa tunduk demi taat kepada firman Tuhan. Atau kedua, dia terpaksa melanggar firman Tuhan karena tidak tahan lagi, karena suruh tunduk kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan dia. Oh gitu Pak ya.
Terus caranya gimana supaya saya tetap bisa sama dia? Saya ajak dia ketemu besok siang jam 2. Jadi nanti ceritanya berlanjut minggu depan. Jadi saudara, kita selama hidup di dalam daging selalu ada peperangan di dalam diri kita, karena bukan hanya peperangan di luar, di dalam diri kita sendiri. Karena keinginan daging kita selalu ada, tidak pernah hilang seumur hidup. Keinginan daging selalu membawa kita untuk menjauh dari Tuhan. Ini saya istilahkan never ending war. Perang yang tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan manusia. Siapapun kita, anak Tuhan sekalipun, hamba Tuhan, selalu ada peperangan. Pertanyaannya siapa yang akan menang? Ya, karena roh kita selalu kepingin melakukan kehendak Tuhan. Tapi Alkitab bilang roh memang penurut, tapi daging lemah. Roma 7 ayat yang kelima, terjemahan yang baru menulis begini. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Jadi kita perlu hati-hati sekali, dan kita harus memenangkan pertandingan iman ini. Peperangan di dalam diri kita. Jangan sampai kita hidup di dalam kedagingan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa menanggalkan keinginan daging dalam diri kita? Yang pertama, saya mau beritahu bahwa dengan kekuatan dan usaha kita sendiri mustahil kita menang. Kita tidak mungkin menang. Yohanes 3 ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau dengan kekuatan kita sendiri kita berusaha melepaskan diri dari kedagingan kita, itu mustahil. Kalaupun bisa, itu hanya sementara. Siapa yang di sini pernah keriting rambut? Yang rambutnya lurus dikeriting? Siapa yang pernah? Cuma 1, 2, 3, ya. Rambutnya lurus. Lihat orang lain, gak bisa dikeriting, lalu dikeriting, ya. Gak usah malu dikeriting. Saya juga dulu waktu godong dikeriting juga. Dicat juga boleh. Tapi gak pantas jadi saya potong. Waktu belum bertobat, saudara. Waktu dikeriting kan. Tapi berapa lama? 2 bulan, 3 bulan lurus lagi. Ya. Saya dulu waktu belum bertobat perokok. Pernah berhenti 1 minggu, merokok lagi. Pernah berhenti 3 bulan, merokok lagi. Pernah berhenti 1 tahun. 1 tahun sama sekali nggak merokok, hebat nggak? Saya merasa udah berhenti ngerokok. Ya, saya terus waktu itu habis selesai kuliah belum bikin skripsi. Dari Surabaya saya ditelepon sama teman saya, ayo selesaikan skripsinya. Kita dikasih waktu 5 bulan. Kalau kita 5 bulan gak selesaikan, di DO. Waduh, udah males. Aku bilang, udah lupa semua. Ayolah aku bantu, katanya. Akhirnya karena ada penyemangat bantu, saya berangkat naik bis dari Surabaya ke Bandung. Di terminal, iseng-iseng, ya, coba beli 1 batang rokok. Beli 1, iseng. Nah, udah 1 tahun nggak ngerokok langsung batuk-batuk. Ya, buang kan, selesai habis buang naik bis. Di perberhentian pertama makan malam beli 1 dus, 1 box. Dan sampai di Bandung saya merokok lagi 2 pak 1 hari. Kembali ke habitat yang lama. Kalau aslinya begitu, berusaha dengan kekuatan sendiri bisa, tapi sementara. Begitu ada sesuatu, kembali lagi ke
Nah, kalau kita tidak berhasil dengan usaha sendiri, bagaimana? Bagaimana kalau tidak berhasil dengan usaha sendiri? Ya tentu dengan usaha Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Bukan suruh Tuhan, tapi minta tolong. Kita baca ayatnya. Matius 26 ayat 41. Tuhan kasih nasihat begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Masalahnya orang Kristen itu paling susah kalau disuruh berdoa. Ya, kalau datang ibadah oke. Kalau suruh melayani oke. Disuruh latihan oke. Tapi begitu disuruh doa, kalau ada acara makan-makan, datang semua paling banyak. Tapi begitu suruh doa, yang datang 4L. Ya apa? Nah, udah hafal ya? Ya. Siapa suka doa sini? Hah? Susah sekali. Doa itu memang perkara yang kadang-kadang menurut orang itu buang-buang waktu, gak ada gunanya. Ya, saya udah doa 1 tahun buat suami saya udah doa 1 tahun buat orang tua saya. Ya, sudah angkat tangan, susah sekali. Saya bilang tidak ada yang terlalu susah. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang terlalu berat buat kita. Tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Doa orang benar sangat besar kuasanya. 2 orang sepakat minta apa saja dikabulkan. Tetapi ini udah 1 tahun Pak, udah 5 tahun Pak. Jadi akhirnya malas berdoa. Doa itu kelihatannya kecil, saudara. Tetapi tanpa doa, semua jadi tidak berarti, semua jadi tidak berjalan. Saya di Palembang beli jet pump. Tahu jet pump? Yang buat cuci mobil, ya. Harganya 600.000. Ya. Saya hitung-hitung, cuci mobil 1 kali 50.000, tambah tipsnya 5.000, tambah di situ minumlah 1 aqua 1, 60.000. Jadi kalau saya beli 600.000, ini anggap saja jelek, cuma bisa dipakai 10 kali saja, sudah balik modal kan? Ya, jadi saya beli jet pump. Ternyata jet pump itu bisa dipakai udah dipakai lebih dari 1 tahun, tidak pernah rusak. Acarnya cuci mobil saya setiap Sabtu, jadi dia enak cucinya, gampang, bersih semua. Ya, dia tidak capek juga. Ya. 1 tahun, 52 minggu, setiap minggu sekali. 50 aja kali 60 udah berapa? 3 juta. Jadi untung nggak? Untung ya. Tapi jet pump itu hari ini sudah 3 bulan nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Gara-gara ada 1 saja, cuma 1 sil karet kecil, o-ring istilahnya, o-ring sil karet kecil, ukuran 9 mili kayak karet biasa, hitam biasa. Itu entah bocor, entah sobek, nggak putus. Tapi gara-gara itu rusak, begitu dinyalain, nyemprot ke mana-mana, yang pegang gua kesemprot juga, gitu loh. Jadi nggak bisa dipakai. Padahal o-ring itu kalau beli harganya cuma 5.000, paling maksimum 5.000. Saya lihat di Topet rata-rata o-ring itu harganya cuma 1.000. Saya anggap 5.000 lah, gitu ya. Tapi saya udah 3 bulan cari nggak ada. Teman saya Erwin beli 1 set o-ring karena dia punya kebutuhan. Saya minta yang paling kecil 1, saya pasang juga nggak bisa. Bayangin, gara-gara o-ring 1, karet 1 jet pump tidak berfungsi sama sekali.
Doa itu hal yang kecil. Tapi kalau saudara tidak berdoa, semua yang saudara lakukan itu tidak ada gunanya. Karena doa itu adalah menjalin relasi kita dengan penguasa alam semesta, Bapa kita, pencipta kita. Dia yang bisa menolong kita untuk menanggalkan keinginan daging. Dan saudara tahu gak? Kita disuruh menanggal keinginan daging bukan supaya kita ini menderita, bukan supaya kita ini susah. Keinginan daging itu membuat kita jadi menderita, kehilangan kemuliaan Allah, dan akhirnya kita akan binasa. Tetapi kita tidak menyadarinya. Kita seringkali kompromi. Kita seringkali bilang, nggak apa-apa lah, nggak pasang, nggak masalah lah, sekali-sekali lah. Kalau ada sekali berarti ada 2 kali, ada 2 kali berarti ada 3 kali, dan akhirnya seringkali, dan akhirnya kebiasaan, dan akhirnya kita tidak bisa lepas. Iblis itu pintar sekali kalau nipu. Sekali-sekali, nggak selalu. Masa sih? Ya, tadi saya di jalan ngobrol-ngobrol sama Chris. Kita bicara, kita ini kalau belum di posisi di mana seperti kata Ahok, di mana uang itu begitu, tawaran uang begitu banyak, kita seakan-akan bisa anti korupsi. Tapi begitu kita sudah ada di posisi di mana uang itu begitu mudah, semua dapat, masa sih kita enggak? Ya, dan akhirnya kita, sekali lah coba gitu. Saya dulu waktu SMA juga gitu. Pertamanya nggak suka nyontek, tapi lihat semua yang nyontek dapat 8, 9, saya 4. Saya belajar lompat, mereka nggak belajar 8 dapat 9. Coba, jengkel nggak? Akhirnya apa? Akhirnya saya nyontek juga. Angkanya tetap 4 juga. Waktu itu bahasa Inggris, saudara. Bahasa Inggris semua nyontek, saya juga nyontek. Orang lain dapat bagus, saya heran kenapa saya dapat jelek. Akhirnya mama saya suruh saya les bahasa Inggris, sehingga akhirnya saya bisa bahasa Inggris. Tapi sebelumnya nyontek juga nggak bisa, karena nggak ngerti gimana. Ya, nah, jadi Tuhan kepingin kita menanggalkan keinginan daging itu supaya kita bisa mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera surgawi itu yang mau diberikan Tuhan kepada kita. Makanya saya kepingin saudara, dan saya dorong saudara semua untuk tidak menyepelekan doa. Berdoa adalah bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukti kita menyatakan ketidakmampuan kita dan butuh intervensi dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, maka tidak ada yang mustahil buat kita. Yang ketiga, Roma 8 ayat 9-10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh besar, dalam Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau kita mau menanggalkan keinginan daging, pastikan kita, di dalam diri kita ada roh Kristus. Kita milik Kristus. Dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa saya bilang kita perlu senantiasa penuh dengan Roh Kudus? Karena saya bilang tadi, kitanya ada di dalam never ending war. Keinginan daging itu bisa kapan saja tiba-tiba muncul. Tanpa kita sadari, tiba-tiba dia muncul. Nah, kalau kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus, maka tidak sulit buat kita untuk menang. Ada
ada dosa-dosa yang perlu dilawan. Sakit hati, marah, dendam, apalagi itu bisa dilawan. Kita bisa tempelkan tangan kita, letakkan tangan di dada, dan kita bilang dalam nama Yesus, semua sakit hati, dendam, aku usir, aku tolak dalam nama Yesus. Bisa. Tetapi ada dosa-dosa lain yang kita perlu lari. Saudara tahu Yusuf? Yusuf ketemu Tante Pot, ya. Waktu ketemu Tante Pot, apa yang ditawarkan Tante Pot itu sangat menarik. Nggak ada orang, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Saya percaya Tante Potifar itu bukan tua peot, bukan. Kalau tua peot udah nggak tertarik lagi sama anak muda, ya. Dia masih cantik. Yang mungkin tua adalah Om Potifar, ya. Kemungkinan besar gitu loh. Jadi dia tidak tertarik sama yang Om Potifar lagi udah tua, tertarik sama yang muda. Dan gak ada orang. Kapan lagi? Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tidak lawan, dia tidak tolak, tapi dia lari. Kita perlu melarikan diri kita dari sumber-sumber yang mendatangkan keinginan daging. Karena kalau dia cuma tolak, Tante Pot bilang, ayolah sekali ini. Ya tapi aku janji deh, kata Tante Pot, satu kali ini aja. Ya, lama-lama bisa enggak tahan. Tetapi dia melarikan diri. Yusuf ini orang yang selalu kehilangan jubah. Waktu dia masih sama teman saudara-saudaranya, sama bapaknya dikasih jubah, ya kan? Jubahnya yang indah itu diambil, hingga dia kehilangan jubahnya, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu waktu sama Tante Potifar, dia mau melarikan diri, apa yang dilakukan sama Tante Potifar? Jubahnya dipegang. Dia melepaskan jubahnya, dia lari tanpa jubahnya. Jubahnya di tangan Tante Potifar. 2 kali dia kehilangan jubahnya. Tapi yang ketiga, ketika dia menghadap Firaun, apa yang dilakukan oleh Firaun? Dikasih jubah. Ya, yang jubah kemuliaan sehingga dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Jangan takut kehilangan sesuatu. Ketika kita mau menanggalkan kedagingan kita, mungkin kita akan kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Seakan-akan hilang. Tapi kalau kita tetap pada track yang benar, maka Tuhan akan menggantikan itu dengan jubah yang baru, yang jauh lebih mulia daripada kedua jubah yang kita tinggalkan. Kerugian-kerugian yang kita alami gara-gara kita taat kepada roh, menentang keinginan daging, rugi orang lain untung, kita tetap rugi, ya Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Tidak bisa. Yusuf tidak mungkin jadi orang nomor 2 di Mesir kalau bukan karena Tuhan. Apapun yang dia lakukan tidak mungkin. Kapan Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi? Dulu dia hanya cuma terima mimpi. Dia tidak bisa tafsirkan mimpi. Dia dapat mimpi ada 11 bintang, ada bulan, matahari sujud sama dia. Dia mimpi ada bulir-bulir gandum sujud sama bulir gandumnya dia. Dia hanya dapat mimpi. Tetapi ketika dia ada di dalam penjara, ketika dia di dalam tekanan yang berat, kehilangan segala sesuatunya, tidak ada yang bisa diharapkan. Di situ Tuhan mengaruniakan kemampuan untuk menafsirkan mimpi dari tukang roti dan tukang anggur. Tukang roti digantung, tukang anggur kembali kepada posisinya, dan gara-gara tukang anggur itulah
dia bisa mendapatkan posisi orang nomor 2 di Mesir. Mari kita sungguh-sungguh berusaha menjalin relasi yang dengan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa, tanggalkan semua keinginan daging. Minta intervensi Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan pernah kita tinggalkan doa-doa kita, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita mau dengar pendapatnya Paulus. Ya, Paulus berkata demikian. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Bayangin, ini Paulus yang ngomong. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu Paulus yang ngomong gitu untuk kedua kalinya. Dan dia bilang di Roma 7 ayat 24-25, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia mengalami pergumulan yang sama dengan saudara dan saya. Dan saudara harus tahu, dia bisa menang. Kenapa kita tidak? Dia bilang begini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan firman yang ada dalam kita, maka kita akan hidup, bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Amin. Saya undang pemain musik. Saya ingin setiap saudara ambil keputusan malam hari ini. Pertama, komitmen untuk berdoa. Ada doa pagi, ikut doa pagi. Ada doa malam, ikut doa malam. Ada doa puasa, ikut doa puasa. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dengan doa, saudara memiliki kekuatan ekstra untuk bertahan menghadapi keinginan daging. Dengan berdoa, saudara mendapatkan kekuatan supranatural untuk memenangkan pertandingan iman melawan keinginan daging. Amin.